Thank you juga teman-teman dari Parent Talk sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing malam hari ini. Dan topik yang diminta sebenarnya harusnya saya nggak ngomong apa-apa, karena suruh diam. Agak terkejut juga, kok topiknya apakah diam itu memang selalu emas. Ya, izin saya untuk sharing, mulai sharing slide. Nah, malam hari ini topiknya adalah benarkah diam itu selalu emas? Yoi, katanya kan apalagi banyak banget nasihat-nasihat di luar sana ya. Silent is golden, ya. Benar apa enggak ya? Nah, kalau kita mau ngebahas tentang diam atau tidak diam, apakah diam tersebut baik atau tidak baik, penting sekali kita mampu melihat konteksnya teman-teman semua. Sekarang mulai ngeliat korelasinya ya antara segelas air putih tadi dengan materi kita malam hari ini tentang diam. Dan malam hari ini saya akan sharing apa yang saya temukan selama memberikan konseling tentang makna diam ini. 10 tipe diam dulu nih. Teman-teman masuk yang mana nanti ya? Coba dilihat ya. Coba aku. Siapa di sini yang ternyata menjadi penganut aliran kebatinan? Ayo jujur. Diam yang kedua. Ini yang sangat banyak terjadi teman-teman semua. Diam salah satu di antara Anda atau pasangan Anda sedang memilih untuk mengalah. Ada yang ketiga. Tahu nggak? Pasangan Anda diam bisa jadi dia mati gaya. Beneran nggak tahu mesti ngapain. Saya sudah berusaha mengerti dia. Suami yang belum berusaha mengerti. Capek. Sekarang masuk ke poin nomor 4, diamnya. Bisa jadi dia sedang berusaha mencerna apa yang sedang Anda sampaikan. Bisa jadi dia sedang berusaha mencerna what's going on. Sambil nunggu di kolom chatting, kita masuk ke poin nomor 5 nih Mbak Nucha. Ternyata ada juga yang diam. Dalam hatinya tuh dia ngegrundel abis. Dan biasanya ini tercermin dari muka yang ditekuk. Oke ya, lanjut yang nomor 6. Wah. Teman-teman pernah dengar yang namanya amigdala? Siapa di sini yang pernah tahu amigdala itu apa? Ya, pernah? Yes, thank you Mbak Afia. Amigdala adalah satu komponen otak yang segede kacang almond, ya kecil banget, ya pusat emosi di limbik kita, yang kalau dia lagi ngamuk, itu otak berpikir dewasa manusia yang ada di depan ini ada yang namanya PFC, prefrontal cortex kita, itu mendadak lumpuh. Jadi saat dia diam, itu sebenarnya sedang marah luar biasa, emosi yang gila-gilaan, sehingga dia diam. Beda dengan mati gaya yang pertama tadi. Ini benar-benar dia udah tinggal kecolek dikit, piring terbang. Ini juga lanjutannya nih. Nomor 7, dia mulai sadar nih. Ya, ini agak sedikit lebih advance nih dari yang amigdalanya ngamuk tadi. Dia sedang belajar mengendalikan pikiran dan perasaan. Bergemuruh sih di sini. Dia tidak lumpuh, tapi dia bergemuruh. Oke, beda ya sama yang nomor 6 tadi. Yang nomor 6 tadi kan benar-benar lumpuh, sehingga dia colek bacok. Tapi ini dia sedang berusaha tarik napas, mengendalikan dengan diam. Nih, tipikal yang ceritanya bijak. Nah, ini Mas sambil zikir biasanya sih lebih terbantu. Great. Kalau teman-teman bisa sambil zikir, itu adalah salah satu solusi terbaik. Zikir dan atur nafas Anda. Itu adalah salah satu P3K yang bisa Anda lakukan on the spot. Lanjut nomor 9. Ini yang sering terjadi nih Mbak Nucha. Silent treatment. Gua sengaja diam biar pasangan gue tahu. Ya, ini hukuman buat dia.
Astagfirullah. Siapa sih orang itu? Mas Indra kok ngomong astagfirullah, belagu banget. Kagak, ini ngomongin gue. Nomor 10. Sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan teman-teman semua. Boleh diam, tapi gunakan diam ini sebagai bagian dari strategi kita. Misalnya, oke, kalau gue ngomong sekarang bisa panjang urusan. Gue milih diam dulu sebentar. Gue milih untuk mencerna. Semua dilakukan secara sadar sebagai bagian dari strategi. Tapi tahu nggak teman-teman, semua yang saya bahas tadi itu cuman kejadian sesaat diamnya. Apa kabarnya kalau diamnya itu kronis? Tahu bedanya diam kronis dengan akut? Kronis sama akut teman-teman semua? Kronis itu yang sudah menahun. Nih, saya kasih bocoran, teman-teman. Hati-hati. Kalau ternyata pasangan Anda sudah lebih memilih diam, dan diamnya berlangsung cukup lama, dan dia sudah menjadi apatis. Ini yang terjadi, sudah terjadi degradasi perasaan sebenarnya. Mengerikan nggak teman-teman semua? Oke? Dan jangan sampai entah Anda, entah pasangan Anda masuk ke fase ini. Saya sudah pernah been there dan that. Saya pernah jadi zombie dalam sebuah relationship. Jadi diam yang kronis. Jadi banteng matador. Diam. Tapi diamnya penuh kemarahan. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, nah ini untuk umpan lambung nih Mbak Nucha. Ya, gampang sebenarnya kalau kita pengen tahu, kalau pasangan kita terbiasa rame di rumah, tiba-tiba diam, pasti ada sesuatu. Makan malam gimana itu sering ngerasain dulu. Itu berpengaruh kayaknya. Dan apa? Bukan hanya ayah bunda aja, tapi ayah bunda dengan nenek-nenek, ayah bunda dengan apa, itu kalau ada apapun tuh aku ngerasain, tapi aku nggak ngerti kan. Teman-teman semua, itu yang video terakhir adalah video anak saya. Kenapa ini video ini saya tampilkan? Itu adalah dampak dari kerusakan yang terjadi karena diam yang terjadi antara saya dengan istri saya selama bertahun-tahun. Bisa lihat emosinya? Ya, itu sekitar 3 tahun yang lalu saya berikan kesempatan anak saya untuk sharing apa yang dia rasakan selama bertahun-tahun, dan itu judul seminarnya adalah Sounds of Silence waktu itu workshopnya, dan ada puluhan pasang suami istri. Begitu selesai mendengar betapa amarah yang tercipta gara-gara diam yang tidak terkelola dengan baik, menciptakan suasana yang sedemikian mencekam di rumah. Pertanyaan saya sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, yakinkah teman-teman kerusakan ini belum terjadi di kehidupan keluarga teman-teman semua? Oke, itu yang bisa saya sampaikan Mbak Nucha. Monggo, silakan. Terima kasih banyak Mas Indra. Mas Indra sekarang boleh istirahat sebentar deh, kalau mau minum dulu. Karena dari tadi kita dengerin ada 10 macam diem gitu yang seperti apa, sampai akhirnya tadi videonya Adif gitu, anaknya Mas Indra sendiri yang curhat tentang dampak dari diemnya di rumah gitu ya, Mas. Aku sendiri tuh pribadi, ini sebelum teman-teman boleh sambil bertanya ya di kolom chatnya, aku sambil bercerita juga di sini. Ya. Kan nggak mungkin ada kejadian, ya belum sempat keburu meledak. Oke, udah meledak, udah mulai dingin, review. Kita kemarin kenapa ya bisa kayak gitu? Gimana caranya supaya kalau ada kejadian kayak gitu nggak perlu ada huru hara lagi? Oke, berarti the do's and the don'ts-nya ini. Sarannya ini dan itu, yang nggak boleh dilakukan ini dan itu. Tapi aku ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Indra udah menyempatkan waktunya, dan juga Mbak Nuni tadi juga menjadi di balik layar ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan juga terima kasih untuk parent semua yang sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya, dan jangan lupa untuk follow Parent Talk lagi pakai akun lainnya biar cepat menjadi 1M followers. Tanggung Mas, tinggal 30 ribuan lagi. Semoga cepat. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa untuk pemenangnya langsung chat aja ke admin ya di WhatsApp grup. Terima kasih juga semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar Parent Talk selanjutnya. Selamat malam Mas Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.